pencerahan untuk keadaanmu saat ini. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi kali ini temanya tentang sebenarnya pencerahan atau kisi-kisi atau bahkan informasi pesan-pesan dari semesta untuk keadaanmu saat ini dan keadaanmu nanti. Ini untuk kalian yang mungkin ngerasa kayak aku kayak butuh informasi atau aku butuh pesan nih untuk diriku sendiri. This is your message. Ini adalah pesanmu. Pilih kartu dengan intuisi. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang atau bahkan overthinking tentang sesuatu hal, diredakan dulu. Pause dulu videonya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan sekali lagi sembari berdialog di hatimu sendiri. Pesan untuk dirimu apa? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama, untuk pilihan kedua, pilihan ketiga, pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Jadi nanti kalau aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Karena zodiak itu sebenarnya cuma sebagai penambah aja gitu, istilahnya pemanis lah, bukan pematok atau bukan sesuatu yang pasti harus gitu. Jadi ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton, dan aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Kita langsung aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Pertama aku bakalan lihat dulu untuk keadaanmu saat ini. Kita lihat dari tarotnya. Sebentar. Kita lihat dari tarot, baru nanti kita lihat di sini apa yang akan terjadi. Oke? Spread guiding. Dark current energy right now. Need 3 cards. Okay. Current energy, sebenarnya gini, kalau ngomongin soal pekerjaan dan karir, ini kayak fokusnya ke situ banget gitu. Fokusnya ke finansial, ke pekerjaan atau ke karir. Keinginan untuk menaikkan level kehidupan atau keinginan untuk memenuhi ambisi besar sekali, which is okay. Dan kalau aku bisa sarankan, disiplin gitu. Jadi kalau aku lihat ini kayak orang-orang yang udah tahu maunya apa, pengennya apa dalam bentuk karir atau finansial. Nah, kemungkinan kalau aku lihat di sini gini, sometimes saat kita terlalu fokus akan sesuatu hal, kita nggak bisa bedain mana obsesi, mana kebutuhan gitu. Jadi ada sedikit obsesi yang akhirnya menjadi penjara atau menjadi rantai yang mengikat dirimu. Kalau misalnya kita dalam perjalanan hidup untuk nanjak, terus ada rantai gitu, keterikatan akan sesuatu hal, jatuhnya akan sulit untuk ngeraihnya. Karena kita punya kemelekatan berlebih untuk controlling semuanya. Jadi tendensinya, aku lihat di sini gini, manifest kamu tuh berjalan gitu, ada kok. Semesta ngasih kamu jalan untuk apa yang kamu mau. Cuman mungkin harus ada agak dikontrol secara emotion dan agak dikontrol untuk dirimu sendiri yang berusaha sangat kuat untuk mengontrol situasi yang gak bisa kamu kontrol gitu. Jadi konsepnya gini. Saat kita manifestasi, usahakan sesuatu, hasilnya biarin gitu, ikhlasin. Kalau kita berusaha banget untuk kontrolin sesuatu hal, malah akan jadi bumerang untuk diri sendiri gitu.
Yang aku lihat saat ini very strong energinya. Curahkan energi kamu untuk hal-hal yang memang punya benefit untuk dirimu di masa sekarang dan masa depan. Gitu. Di sini ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Also, di sini juga sometimes saat kita sedang ngejar sesuatu, lari kencang banget gitu. Ada rezeki-rezeki atau hadiah-hadiah yang mungkin hadir tapi nggak kita lihat gitu, terabaikan mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi diminta untuk fokus ke hal-hal tersebut yang kita anggap mungkin nggak kita butuhin, nggak kita pengen, tapi itu adalah hadiah gitu. So, simpelnya adalah untuk bisa menyadarkan dirimu atau membuat diri kamu jadi lebih happy lagi, hidupnya harus balance antara mengejar sesuatu dan kapan untuk bertahan dan istirahat gitu. So, kita bakalan lihat ke what will happen ya. Aku bakalan taruh sini aja deh. Ini apa yang akan terjadi nantinya. Ada Ace of Cups sama Ace of Pentacle. Dua kartu Aces ini kayak hadiah dari Tuhan, dari semesta. Hadiahnya yang akan mencerahkan hidup kamu adalah cinta sama materi gitu. Nah, konsep cinta sama materi ini karena banyak yang lihat, jadi aku kasih possibility atau peluang-peluang. Peluang pertama adalah kehadiran seseorang yang memberikan cinta, karena seseorang itu kan bentuknya material, dalam bentuk material kan gitu, fisik manusia gitu, ada fisiknya, ada cintanya gitu. Atau kehadiran pekerjaan yang kamu cintai atau mencintai dirimu gitu, ini kayak panggilan jiwa. Lalu ada juga yang ngedapetin dua-duanya, cinta dan money, pekerjaan yang menghasilkan uang gitu. Jadi dari Ace of Cups sendiri ini soal konsep kepuasan. Yang kamu dapat bisa kepuasan di area cinta, di aspek-aspek pekerjaan kamu, karir kamu, atau finansial kamu, hubungan kamu sama sesama manusia. Tapi konsep Ace of Cups itu adalah cinta gitu. Ngerasa happy, ngerasa bangga, ngerasa puas. Lalu yang datang juga yang mencerahkan hidupmu bisa dalam bentuk apa yang kamu tanam akhirnya berbuah gitu. Ace of Pentacle tuh kayak dikasih hadiah yang dalam bentuk besar yang memang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Ini mungkin secara harafiah ada yang nanam sesuatu, let's say kayak kamu kemarin nanam bibit tomat gitu. Tomatnya sekarang berbuah. Ada yang juga mungkin tanam tumbuhan atau buah-buahan itu berbuah, tapi juga ada yang menanam dengan konsep usaha keras kemarin lalu kelihatan hasilnya gitu. Ada yang usahanya tentang lifestyle yang sehat, contoh kamu nge-gym, fitness gitu, akhirnya yang kamu dapat adalah hasil dari bentuk fisikmu sendiri. Tapi ada juga yang memang mungkin usahakan untuk pekerjaan atau bahkan bikin bisnis, bikin usaha sendiri. Nah, yang kelihatan nanti hasilnya dalam bentuk materi. So, take what resonate. Apa yang kamu dari kemarin fokusin, ini mungkin yang akan datang gitu. Jadi ada yang fokusnya mungkin di karir dan finansial, wah berarti yang akan datang adalah pencerahan di karir dan finansial. Dan ini cukup besar. So, saran dari aku udah harus nambah ilmu tentang literasi finansial. Jadi, Google itu free. Google itu gratis kok. Jadi coba kamu pahamin lagi tentang investasi seperti apa, nambahin ilmu soal finansial. Jadi saat kamu dapetin sesuatu yang besar, gak langsung habis sesaat gitu. Jadi nanti mindsetnya kamu perluas juga agar ini bisa punya benefitnya bukan untuk sekarang tapi masa depan juga. Dan tadi pencerahan ini adalah soal perasaan cinta. Jadi untuk kalian yang kemarin di fase healing, berarti ini di fase untuk terbukanya potensi cinta. Untuk kalian sudah dari kemarin sendiri gitu, contohnya ini ada cinta yang hadir, jadi ada sesuatu yang baru gitu. Untuk kalian yang sudah punya pasangan, kepuasan di perjalanan cinta. Ada yes, the Eight of Pentacles.
Ini yang tadi aku bilang kerja keras dan usaha. Kalau kamu lihat The Eight of Pentacles di sini gambarnya dia usaha keras banget loh. Cuman memang kalau aku lihat ke depannya, mungkin sampai ke 3 bulan ke depan kamu bakalan ngabisin banyak waktu untuk karir kali ya. Untuk kalian yang nggak fokus ke karir, ini disarankan untuk itu gitu, karena energinya lagi besar di situ. Also, kamu punya banyak nih gitu. Coba bagi-bagi. Lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Perbuatan baik tuh bukan cuma untuk kayak memberikan sedekah gitu ke orang-orang yang membutuhkan, tapi juga kayak kita memberikan kebahagiaan untuk keluarga, bikin teman-teman kita happy, kita tertawa. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, very strong juga di Aries, Libra, Sagittarius, dan Leo. Dan yang aku lihat di sini dari energi The King of Wands, ini seperti kayak passion atau gairah dalam menambahkan value ke diri sendiri, menambahkan nilai ke diri sendiri gitu. Jadi ini ngomongin soal posisi, ngomongin soal kedudukan gitu. Jadi kalau aku lihat kayak kamu punya goal-goal tertentu atau punya pengen ngeraih sesuatu lah gitu, dalam bentuk segi di karir atau di finansial, dan ini kamu sedang berusaha atau akan mendapatkan ini gitu, karena usahanya cukup besar. Dan yang aku lihat proteksi atau arahan, pencerahan lah ibaratkan dari semesta ini cukup clear, cukup jelas. Jelasnya adalah di emotion. Kalau ada ide sesuatu, terus ada ngerasa merinding atau ngerasa kayak ada tambah deg-degan gitu sama ide yang muncul, berarti it meant for you. Itu untuk dirimu, untuk kamu keluarkan atau kamu wujudkan ke sesuatu. Atau kayak ada keputusan yang harus kamu ambil, ini akan dapat passion di dalam hati gitu. Nanti ada sebuah kayak, kalau secara gambaran tuh lebih seperti kayak ada lilin terus dikasih api menyala gitu. Jadi nanti ada sesuatu yang menyala di dalam hati gitu. Nah, dengerin di situ. Itu adalah guidance untuk dirimu. Kekreativitasan adalah temanmu untuk 3 bulan ke depan. Jadi untuk kalian terutama kerjanya memang harus kreatif. Nanti akan lebih banyak pencerahan-pencerahan. Tapi di sini disarankan untuk ngebuat sesuatu juga, entah itu buat karya, entah kalian memang ngerasa kalau aku kerjanya gini-gini aja ya. Ini berarti waktunya buat bikin usaha sendiri gitu. Lapangan pekerjaan untuk diri sendiri, karena dasarnya dari energi The King of Wands, dia punya unsur untuk jadi pemimpin atau unsur jadi entrepreneur. Lalu The Six of Pentacles, keadaan kita memberi dan menerima. So, ini konsepnya disesuaikan sama apa yang kamu anggap comfortable ya gitu. Kamu comfortable-nya itu atau nyamannya itu menerima atau memberi gitu. Tapi yang namanya kehidupan itu harus jalan dua-duanya. Saat kita menerima, kita harus mampu untuk memberikan. Saat kita memberikan, kita juga harus nurunin ego atau gengsi buat nerima gitu. Apapun itu konsepnya. Di sini aku bakalan lihat ada balance spiritual and practicality. Jadi balance hidupnya antara spiritual dan mungkin material things, antara hubungan sama yang di atas sama hubungan sama duniawi, dan belajar untuk mudahkan caranya apapun. Di sini ada mungkin di bulan karena ini timeless ya, jadi mungkin di bulan Januari atau Februari ada sesuatu hal yang mungkin akan nge-trigger atau ada sesuatu hal yang akan memicu intuisi kamu. Coba lebih sadar kejadian-kejadian tersebut. The end of tough cycle approaches. Ya, jadi nanti terutama untuk kalian yang nontonnya di akhir tahun, nanti di awal tahun itu kayak benar-benar dikasih awal mula baru gitu, kayak dikasih kertas putih. Jadi yang akhirnya tadi susah-susah diselesaikan gitu, jadi dimudahkan lagi. Ibaratkan segala sesuatu yang dari kemarin menghalangi kamu, dari kemarin berat-berat, udah dilebur sama semesta. Di sini ada Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. Tidak perlu jadi benar, yang perlu jadi baik. So, ini juga saran untuk beberapa dari kalian yang ada isu sama sosok ibu. Ini diminta untuk damaikan gitu.
Kita tidak perlu mendikte dia jadi harus sesuai sama kita, dia salah, aku benar gitu. Sebenarnya tidak ada yang benar yang salah ya gitu. Karena kalau konsep berdamai itu ya udah gitu, kita menerima aja semuanya gitu, mau benar mau salah gitu. Jadi ini love sama peace itu sangat crucial dan sangat important, terutama sama hubungan sama sosok ibu. Jika memang tidak ada isu sama sosok ibumu, berarti di sini ada pesan dari beliau. Coba ngobrol. Quote to me, flock of wisdom. You already know the answer you seek, trust what you know. Kamu udah tahu apa yang kamu cari, percaya aja. Water spirit, emotion, memory, life force. Jadi di sini disarankan untuk lebih bisa dengerin emotion sendiri sebenarnya. Kan kayak tubuh manusia itu lebih banyak airnya ya gitu. Kita tuh holding memories gitu. Kita tuh nyimpan banyak memori. Ada memori indah yang kita simpan, ada juga memori yang tidak. Keluarin semua dulu, filter. Mana memori yang memang sudah harusnya kita damaikan dengan itu gitu. Kita selesai dengan memori tersebut gitu. Karena kalau kita simpan hal-hal yang buruk atau misalnya entah itu dendam, kesedihan, itu kayak menyerap energi hidupmu gitu. Jadi mungkin ngerasa capek terus, ngerasa lelah terus karena ada trauma-trauma yang disimpan. Lalu di sini ada light dancer, illumination, the radiant self and shining soul. Dirimu itu penuh dengan cahaya. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus ke diri sendiri, menjalani kehidupan, fokus sama kehidupan sehari-hari, sembari untuk nambahin level kehidupan, menambahkan bobot pikiran kamu, atau bahkan nambahin ilmu dirimu. Semakin kamu bisa meraih atau menjadi dirimu seutuh-utuhnya, cahayamu akan semakin terang. 777, ini mungkin angka-angka yang sering kamu lihat. Luck is happening. Mimpimu akan jadi kenyataan. Heal. First it hurt, then it change you. Yang menyakiti kamu akan pasti nyakitin ya, tapi nanti akan berubah jadi sesuatu yang ngebantu kamu proses healing gitu. Awalnya pasti sakit, tapi itu akan merubah hidupmu. Release. It's time to let go of the need to be. It's time to let go of what no longer is serving you. Ini waktunya buat ngelepasin sesuatu yang memang bukan lagi untuk dirimu. Mungkin ada sering lihat angka 99. You get to be free and happy. Akhirnya kamu bakal lebih bisa bahagia, lebih bebas lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Aku sangat apresiasi kalau misalnya kayak kamu mau request atau misalnya sharing gitu. Kemarin ada yang sharing cukup menyentuh hatiku. Dan kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, bisa komen aja, bisa langsung klik nomornya di bawah, bisa langsung chat nomor di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo, fitness talk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Tapi aku mau langsung lihat dulu energi kamu saat ini seperti apa. Oke. Kalau aku lihat ada kayak roller coaster ya. Jadi emotionnya mungkin agak naik turun dari kemarin. Kadang-kadang stabil, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi sometimes ngerasa happy banget gitu, sedih banget. Life, hidup. Emotion itu come and go. Emotion itu datang dan pergi, dan itu normal. Jadi kalau aku lihat sudah harus jangan terlalu overthinking tentang perasaan kamu yang tiba-tiba berubah gitu. Sometimes ada orang-orang yang punya empati luar biasa. Kayak empath, dia bisa menyerap energi orang lain atau bisa merasakan energi orang lain. So, yang aku lihat sometimes kita menjalani kehidupan
moodnya kita tuh disesuaikan sama energi yang kita serap gitu. Jadi kadang-kadang yang kita rasakan dalam hati, sometimes itu bukan perasaan kita. Kadang-kadang itu bisa saja perasaan orang lain yang terfokus ke kita atau bahkan orang-orang sekitar kita gitu. Jadi sudah harus mulai pintar dalam mengetahui mana perasaan kamu sesungguhnya, mana cuma overthinking karena ilusi, mana cuma perasaan orang lain yang kamu rasakan gitu. Jadi kalau sudah pintar bisa memilah-milah itu, hidupnya akan lebih damai lagi. Di sini ada energi the Six of Pentacles. Kalau aku lihat di sini ada ketidakbalance dalam mungkin secara emotion atau kehidupan ya. Ada yang kurang balance nih gitu, ibaratkan. Sarannya adalah coba balancing. Yang tahu harusnya dirimu sendiri. Apa nih yang kurang seimbang di dalam hidupmu? Apakah kamu terlalu terfokus sama money, uang, finansial, sampai-sampai kamu mengabaikan spiritual, atau bahkan kamu terlalu terfokus sama seseorang, sampai-sampai yang harusnya orang-orang yang mencintai dirimu dan yang sangat tulus kamu abaikan gitu. Jadi coba diperhatikan. Jadi caranya adalah kontemplasi dulu gitu. Mana nih hal-hal aspek-aspek kehidupan yang harus aku fokusin. Lalu di sini karena ada the Wheel of Fortune, kamu adalah orang-orang yang terpilih untuk mengatur hidupmu sendiri. Nantinya seperti apa, jalan hidup kayak gimana gitu. Tuhan memberikan, tapi dikasihnya bukan cuma satu jalan aja gitu. Jadi kamu punya kesempatan untuk memilih, kamu mau hidup yang seperti apa, mau jalan yang kayak gimana gitu, mau meraih apa, itu di tangan kamu sendiri. You have luck, kamu punya keberuntungan untuk itu. Jadi sarannya adalah fokus. Kamu maunya apa? Lebih pasti lagi. How do you see yourself in the future? Kamu ngeliat kamu di masa depan itu kayak gimana sih? Di 1 tahun ke depan seperti apa? Di tahun depan kayak gimana? Di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Wujudmu, sosok kamu seperti apa? Kesehariannya kayak gimana? Apa yang dikerjakan? Perasaannya kayak gimana? Coba belajar untuk visualisasi. Itu bisa saja ngebantu manifestasi jalannya. Lalu di sini adalah kalau aku lihat di sini ada rasa semangat untuk belajar ya. Saran dari aku gini, jangan hanya semangat-semangat di awal. Karena ada tendensi untuk seperti itu. Terutama untuk zaman sekarang kan kita pengennya serba instan gitu. Contoh gini deh, kayak kamu dengerin tarot aja tuh maunya cepet-cepet kan. Mesti cepet langsung ke poinnya gitu tanpa nyerap pesan-pesannya gitu. Pengen langsung kayak udah paling kayak 10 detik dapat pesan ya udah gitu. Nggak bisa gitu. Life itu proses. Saat kita belajar juga ada prosesnya. Sometimes prosesnya semangat di awal terus redup sejenak terus ada semangat lagi gitu. Dan saat menjalani proses ke arah kesuksesan pun seperti itu gitu. Jadi beneran kayak roller coaster. Nggak semuanya langsung enak gitu, nggak semuanya langsung tiba-tiba tring ke tujuan gitu. Jadi ini disarankan untuk lebih bisa stabil dengan cara grounding gitu. Jadi kita lebih bersahaja lagi nih gitu. Napak bumi lah ibaratkan. kita boleh belajar sambil terombang-ambing di angkasa, tapi kita tetap harus ada sesuatu yang napak bumi gitu. Prinsip kehidupan, moral kita gitu. Itu yang akan sangat kebantu kamu biar lebih sukses dan stabil. Dan jangan gampang untuk ngambil kesimpulan sendiri. Sometimes yang namanya hidup, walaupun kita pintar, walaupun kamu pintar, apalagi sama hubungan kita sama sesama manusia ya, kita harus mampu untuk tahu prosesnya dulu gitu. Biarkan orang-orang yang kita hadapin ngasih tahu dulu gitu, memberikan penjelasan gitu. Jadi jangan langsung gampang ngambil kesimpulan. Also, di sini ada keberanian luar biasa. Cuman ini nanti akan lebih berani lagi buat mendapatkan freedom. You have freedom to speak. Kamu punya kebebasan untuk berbicara. Kamu punya kebebasan untuk ngapain aja, misalnya. Jadi gunakan itu. Karena banyak orang di dunia ini nggak punya apa yang kamu punya. So, kita bakal lihat apa yang akan terjadi. Ada judgment. Sama ada the hangman. Oh, ini lucu sekali. Ini ada...
Ini namanya duality. Jadi ada konflik di dalam diri. Yang satu konfliknya untuk bertahan atau istirahat sejenak, yang satu pengen maju gitu. Gini, pertama, sometimes kita kan nggak bisa kontrol semua hal dalam kehidupan. Nah, itu adalah pelajaran kamu untuk ikhlas, pelajaran kamu untuk sabar di situ. So, nanti dapat pencerahannya saat sedang beristirahat kalau aku lihat. Ini proses meditasi, proses keikhlasan, kamu dapat banyak pesan di situ. But also, untuk kalian yang sudah dari kemarin mencoba untuk mendewasakan diri, ini waktunya buat action. Buat waktunya untuk buat ngambil keputusan gitu. Ngambil keputusan dengan cara observasi dulu di sini. 2 bulan yang terang di sini itu ngomongin soal intuisi, itu juga ngomongin soal emotion, perasaan, tapi itu juga ngomongin soal kejelasan gitu. Jadi nanti ada kejelasan datangnya lewat intuisi. Clearing pikiran kamu. Kalau misalnya ada orang nih yang intuisinya clear banget, tapi ada juga orang yang terjebak sama spiritual ego, jadinya dia itu intuisinya terkabut sama ilusi. Bedakan itu gitu. Dengan cara apa? Kita manusia punya otak, punya pikiran, tetap harus punya rasional. Walaupun kita bicara soal spiritual, walaupun kita bicara soal intuisi. Karena kalau misalnya benar, intuisi, pikiran, mental, perasaan sejalan gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak sejalan, pahamin kenapa nggak sejalan. Kenapa nih intuisi aku nggak sesuai sama logika aku, nggak sesuai sama ilmu yang sudah aku terapkan, atau tidak sesuai sama pikiran aku atau pemahaman diriku gitu. Cari alasannya kenapa gitu. Jadi di sini nanti ada panggilan jiwa. Jadi kalau yang aku lihat pencerahannya lebih seperti mungkin ini kayak dorongan dan sentilan dari semesta untuk ayo, you punya bakat nih gitu. Ayo, kamu punya bakat nih gitu. Udah harus pakai bakat kamu gitu. Udah harus digunakan gitu. Itu adalah hal yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan karma-karmamu di hidup ini soalnya. 2 kartu ini menandakan yang satu higher calling, yang satu inner calling. Jadi istilahnya ya emang itu terpanggil lah gitu. Jadi nanti ada sesuatu yang memang secara logika kita sesuai sama apa yang secara spiritual kita sesuai gitu, itu akan sejalan. Itu dipanggil banget lah pokoknya. So it's time for you to listen. Dengerin kata semesta apa, kata lingkungan kamu, keadaan sekitar seperti apa gitu. Perhatikan. So ini kita lihat lagi ya. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Sagittarius, Leo, Aries. Very strong di fire sign juga. Yang aku lihat di sini, semangat sekali. Jadi konflik di dalam diri harus didamaikan dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi memang sometimes pasti akan ada fase itu ya. Gitu. Ya memang harusnya ditinggalkan. Kalau kamu lihat di sini the 8 of Cups ini, cupsnya tadinya penuh semua, tapi tumpah gitu. Terus ada higher calling, terpanggil ke atas gitu. Terpanggil untuk bisa nanjak tangga ini, untuk membuka pintu di atas gitu. Jadi nanti ada sesuatu yang terjadi, atau memang sedang terjadi dalam kehidupan yang kamu ngerasa hopeless atau ngerasa kayak udah ini tidak ada hasil di sini nih gitu contohnya. Itu berarti tanda untuk kamu terpanggil untuk ngelakuin sesuatu hal. Nanti ada fase-fase mungkin meninggalkan comfort zone soalnya aku lihatnya. Tapi ini adalah konsep dimana kamu meninggalkan sesuatu yang memang bukan lagi untuk diri kamu atau tidak baik untuk diri kamu, atau memang saatnya untuk kamu lepasin dulu gitu. Mungkin nanti bisa balik lagi gitu. Mungkin nanti bisa kamu fokusin kembali, tapi saat ini fokus kamu harus ke sesuatu hal yang memang bentuknya seperti panggilan jiwamu gitu. So di sini ada yes, hatinya dibersihin dulu. Soalnya nanti kalau misalnya ada konflik di dalam diri, hatinya tidak bersih gitu, akan semakin tenggelam sama ilusi. Jadi makin bingung nantinya. You have passion di sini. Ini kalau kamu lihat gambar hatinya itu ada apinya gitu. Tetap
ngikutin passion atau bahkan nambahin passion atau membumbui kehidupan kamu dengan passion, itu akan membuat diri kamu lebih semangat banget untuk bisa memilah-milah mana yang memang panggilan jiwamu, mana yang bukan gitu. Aku bakalan lihat dari sini ya. The hidden world, changing consciousness, awareness, extrasensory perception. Nanti ada perubahan pola pikir, perubahan pikiran, ini kayak di-upgrade pikirannya. Akan lebih sadar lagi soal apa yang dalam hidup kamu penting. Terus di sini bakalan lebih ekstra sensitifnya. Kalau kamu lihat di sini ada the angel wing, di sini juga ada angel wing. Ini mungkin jadi pertanda untuk diri kamu bakalan sering lihat tanda-tanda dari ya pesan-pesan dari angel. Mungkin dalam bentuk angka-angka kembar, dalam bentuk pertanda semesta, atau bahkan kalian bakalan sering lihat kayak ada sayap-sayap gitu loh, bulu-bulu sayap. Dan ini juga pertanda untuk terbang. Jadi, luncurin sesuatu, kalau kamu mau meluncurkan sesuatu, atau untuk mengeluarkan karya, ini waktunya buat ngeluarin karya, atau bahkan kalau misalnya memang fasenya kayak pengen pindah dari kemarin, ini waktunya buat meluncur. Pindah. Di sini ada opened like lotus, flowering spirit, revelation, maturity. Ini kalau aku lihat kayak nomad no lotus. Kita tuh tidak akan bisa berkembang dalam hidup tanpa ada masalah kehidupan, tanpa ada hal-hal yang buruk. Itu kesalahan, hal-hal yang negatif itu adalah sesuatu yang ngebentuk kita juga gitu. Tapi kamu diberikan kesempatan untuk lebih indah dari hal-hal yang menjatuhi dirimu. Hal-hal yang buruk itu cuma ibaratkan sebagai alat untuk mengasah keindahan kamu saja. So ini waktunya buat memamerkan bakat tersendiri, memamerkan dirimu sendiri. Di sini don't let pride get in your way. Jangan sampai nih ya, si gengsimu menjadi sesuatu yang menghalangi kamu mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan. Ada your dreams need practical plan. Jadi mimpimu butuh planning yang simple. Planning yang nggak diribetin. Jadi mudahkan dirimu sendiri. Diana, focus intention, think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome. Jadi coba pikirin apa yang kamu pengen dalam kehidupan. Boleh hal-hal yang kamu anggap impossible. Istilahnya kamu naikin level ekspektasimu. Odin, psychic insight. Your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Nanti intuisi akan semakin strong. Kalau dia sih, si Odinnya juga nih ya, pakai ada sayap dari angel di sini. Jadi kalau aku lihat banyak banget yang dapetin informasi langsung dari semesta ya. Jadi coba clearing pikiran, sudah harus kurang-kurangin ngelihat hal-hal yang negatif, ngelihat hal-hal yang bikin kecanduan, atau ngelihat hal-hal yang memang bukan di vibrasi yang tinggi. Jadi contoh gosip, contoh kayak sosial media yang cuma jadi sampah pikiran aja udah harus di-buy gitu. Agar pikirannya clear buat nampung pesan-pesan dari semesta. Lalu ada abracadabra, ini kayak konsep manifestasi kalau aku lihat. Jadi kamu mampu untuk manifestasi hal-hal yang kamu pengen. Jadi apa yang kamu pengen? Coba buat imajinasikan itu. Trust the magic of new beginning. Percaya sama keajaiban awal mula baru. Your feelings are valid. Jadi perasaan kamu juga harus kamu dengerin. Today I will do something my future self will thank me for. Hari ini aku bakalan ngelakuin sesuatu atau ngambil keputusan yang diriku di masa depan akan berterima kasih ke diriku yang sekarang. Dan ada love, friendship. Kedepannya kalau aku lihat ada hubungan yang sehat sama sesama manusia. Teman, pasangan hidup, keluarga, atau apapun itu. Ada keharmonisan. Ini sesuatu yang memang datangnya karena kamu buat itu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa buku personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, nggak tercampur-campur. Dan if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!
Halo my love, untuk yang pilih pilihan ketiga, jadi ini adalah Tarot dan Oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita bakalan lihat dulu energi kamu seperti apa saat ini. Mungkin sempat ada sesuatu yang terjadi, ngerasa kalah atau ngerasa diabaikan atau ngerasa gagal gitu, ada kegagalan atau bahkan ada keruntuhan, entah itu keruntuhan pola pikir atau keruntuhan rasa percaya sama seseorang. Nih, aku sensenya beberapa pernah ada yang ditipu gitu, ada yang dikhianati. Cuman kalau aku lihat proses itu yang nggak enak itu ngebentuk diri kamu jadi lebih secure lagi gitu, lebih aman, karena kehidupannya atau jalan berpikirnya sebenarnya jadi lebih mudah untuk tahu mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak gitu. Nah, kalau aku lihat dari The Tower sendiri kayak duar moment. So sometimes mungkin ini bisa dalam bentuk positif. Positifnya ini lebih seperti surprise dari semesta. Cuma negatifnya tadi gitu, ada kekecewaan yang akhirnya meruntuhkan cara pandang kamu soal finansial, soal dunia gitu, soal persahabatan, soal pekerjaan atau bahkan relationship sama someone gitu, sama seseorang. So, kalau aku lihat di sini hal tersebut akhirnya ngebantu diri kamu untuk lebih bisa bikin planning yang lebih baik untuk dirimu di masa depan gitu. So, di sini kalau aku lihat energi saat ini The King of Pentacles lebih grounding lagi. Mungkin beberapa dari kalian sudah mampu untuk memaafkan, menerima gitu. Jadi akhirnya lebih tenang lagi di sini. But energi The King of Pentacles ini kayak rezeki yang banyak konsepnya. Ada rezeki yang bentuknya manis-manis seperti cinta, seperti ya hubungan romansa. Ada yang bentuknya mungkin dalam bentuk materi, ada yang bentuknya rezeki dalam bentuk persahabatan, keluarga gitu. Kalau yang aku lihat hal-hal tersebut, ada beberapa orang yang mungkin tadi ini take what resonate ya, yang sesuai sama diri kamu. Apa nih dalam hidup kamu yang blessing atau anugerah apa nih gitu yang memang sudah kamu punya, syukurin itu gitu. Saat kamu sudah mampu untuk mensyukuri itu, kamu mengapresiasi apa yang kamu dikasih ke kamu. Semakin kamu mengapresiasi, akan semakin banyak mungkin dalam bentuk hal-hal lain gitu. Beberapa dari kalian nextnya atau saat ini atau bahkan nanti bakalan sering berdenging kupingnya gitu. Itu kayak sebagai pertanda dari semesta ada pesan-pesan yang harus kayak penting banget untuk kamu ketahui, untuk kamu fokusin. Beberapa dari kalian pesannya mungkin dalam bentuk kayak entah itu pesan dari leluhur, entah itu pesan dari keluarga, atau bahkan kayak disaranin buat lebih pahamin tentang latar belakang keluarga dirimu gitu. There's something about family, ada sesuatu yang memang harus kamu connect atau harus kamu bangun di situ. Ya, di sini ada The Moon. So, ini adalah pencerahan kamu untuk kedepannya. The Moon sama King of Wands sebenarnya simple ya. Kamu udah banyak blessing nih gitu. Tadi mensyukuri apa yang kamu mau, yang sudah kamu punya, agar apa yang kamu mau itu datang gitu. Caranya di situ. Jadi apresiasi hal-hal kecil. Ini King of Wands, sarannya adalah passion, gairah dalam kehidupan harus ditanamin. Lalu di sini ada energi Pisces, ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga energi Libra, Gemini, Aquarius. So, aku lihat banyak gairah, banyak kepuasan dalam perasaan. Nah, sometimes, kadang-kadang tuh kalau misalnya kita kebanyakan dapat sesuatu, akan kewalahan. Nah, nanti ada fase di mana ada kewalahan nih gitu di perasaan sendiri. Coba lebih grounding lagi, lebih bersahaja lagi. Makanya kenapa tadi harus coba connect sama leluhur atau bahkan pelajarin tentang latar belakang diri kamu agar moralnya kuat. Jadi nanti ada sesuatu yang datang yang mungkin mau bikin kamu kewalahan,
nggak bikin kamu tenggelam lah gitu. Nah, di sini dari energi the moon sendiri, ini yang akan jadi guncangan atau jadi PR untuk diri kamu, intuisi. There's something about your intuition. Nah, ini beberapa dari kalian ada yang fase. Kalau aku lihat ada yang dapetin fase dalam arti gini, terutama untuk yang perempuan ya. Apalagi during full moon, apalagi biasanya saat-saat full moon atau new moon, itu intuisi atau insting akan tajam dan sensitif gitu, lebih cenderung ke sensitif. Kalau sensitif biasanya kita nyerap atau dapetin banyak informasi yang kadang-kadang nggak kamu pengen juga gitu. Try to control it, belajar untuk kontrolin. Kamu bisa controlling itu kok gitu. Cuman ini juga pasti emotion juga akan bergejolak gitu. Yang namanya kita nyerap energi orang lain atau nyerap informasi semesta kadang-kadang bikin kita tuh kewalahan gitu. Sometimes contoh misalnya gini, aduh ini spesifik ya untuk 1-2 orang. Kadang-kadang contoh misalnya kesedihan dari bumi ini gitu, atau bahkan pertanda-pertanda lah gitu dari bumi ini tuh kadang-kadang bikin aduh kok gini ya gitu, kok bikin ada fase-fase bikin sedih gitu, ada fase-fase bikin mungkin ngerasa blessing gitu. Jadi ada kayak konsep roller coaster soal perasaan karena informasi dari semesta gitu. Untung kalian memang di dalam perjalanan spiritual atau kalian adalah seseorang yang memang sangat sensitif gitu, terutama untuk apa yang terjadi di dunia ini. Nah, belajar tadi untuk grounding, punya moral, punya prinsip yang kuat. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang terlalu bikin gejolak emosi kamu kewalahan banget, kamu bisa stop itu gitu. Balik lagi, terutama untuk kalian yang perempuan, biasanya di full moon atau during new moon itu bakalan cukup strong. Untuk kalian yang maskulin, untuk kalian yang laki-laki, di sini kalau aku lihat ego turunin, gengsi turunin, agar nggak kejebak sama spiritual ego atau nggak kejebak sama ilusi gitu. Dan yang aku lihat ke depannya, ini pencerahannya mungkin dari intuisi dan insting. Kalau misal ngerasa kayak aduh banyak kehaluan nih gitu, gunain insting. Insting it's your body, badanmu, tubuhmu, rasa-rasa yang kamu rasakan gitu. Jadi contoh gini misalnya, kamu pergi ke suatu tempat, ngerasa nggak enak badannya. Well, itu tandanya insting bergerak. So, pilihan kamu adalah stay, ngerasa nggak enak terus, atau leaving, memutuskan rasa tidak enak itu. Gitu. Jadi, sudah harus mulai dengerin tubuhmu. Okay? Di sini ada The Hangman, sama ada Page of Wands, dan ada Temperance. Banyak-banyakin meditasi. So, sarannya nggak banyak ya tadi. Terutama untuk kalian yang memang intuitif, kalian memang instingnya kuat, meditasi, grounding, terkoneksi sama alam, jalan-jalan nyeker di taman itu juga akan ngebantu. Terus di sini ada momen-momen atau pesan-pesan yang datang saat kamu lagi meditasi. Pencerahan yang kamu cari itu bukan hanya datang dari orang lain. Sometimes bisa datang ke diri sendiri saat kamu sudah mampu untuk clearing atau membalancing hidupmu sendiri. Mental bersihin, pikiran bersihin, hati bersihin. Tubuhmu, badanmu juga bersihin. So, badan yang sehat akan menampung jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat, badan yang sehat akan ngebentuk pikiran kamu lebih jernih lagi. Pandangan kamu atau cara pandangan kamu, cara kamu melihat secara mata ketiga kamu atau melihat di pikiran kamu atau bahkan kamu melihat dari hatimu sendiri itu akan lebih jernih gitu. Jadi fokusin ke situ. Also, Page of Wands. Ini pesannya tuh agak beda dari passion aja ya. Ini lebih seperti gini. Sometimes kita akan ngambil tindakan atau pengen ngelakuin sesuatu yang kita nggak mikir panjang. Let's say kayak aku pengen es krim, ya udah beli es krim. Gitu. Aduh, aku mau main sama teman aku yang ini, main. Gitu. Jadi nanti ada gerakan dari dalam diri yang mungkin digerakin sama your inner child
yang memang punya passion yang besar atau gairah yang besar soal kehidupan, coba didengerin gitu. Jadi sometimes kita harus ngelakuin sesuatu yang di luar dari planning kita. Di sini aku bakal lihat ada share Nunas, Life Force. Express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Jadi nanti ada sexual and sensual power yang besar. Coba diekspresikan atau dicurahkan ke tindakan-tindakan yang memang sesuai sama prinsip dan moral kamu. Buat yang aku lihat dari energi di share Nunas sendiri, coba arahin untuk kebuat sesuatu. Freya, phases and cycle. There's a beginning within every ending. Illusion are revealed and released. Jadi nanti ada ilusi-ilusi yang akan digamblangkan. Ini loh ilusi, ini loh kehaluan. Jadi nanti gini contohnya, misalnya gini, kamu ngobrol sama teman kamu, terus loh nggak gini loh, terus teman kamu akan ngejelasin ini adalah kehaluan dan ngejelasin dengan benar, dengan logik dan rasional gitu contohnya, atau bahkan dengan pesan-pesan yang arahnya itu melindungi kita gitu, membantu kita. Turunin ego, turunin gengsi buat accepting atau bisa memahami pesan itu gitu. Jadi understanding, kadang-kadang ada orang ngasih pesan ke kita karena mereka sayang sama kita. Ada orang-orang yang memberikan pesan ya cuma karena random aja gitu, atau memang cuma untuk mempengaruhi. Jadi dilihat gitu orangnya siapa atau sosoknya siapa yang memberikan pesan. Oke? Kita bakalan lihat ke Oracle. Sacred living, spirit speaking, intervention. Yes, nanti ada spirit guide sendiri atau pesan dari semesta sendiri yang datang ke dirimu. Ini coba saran yang bisa aku kasih, bersihin lingkungan rumah, wangi-wangiin gitu, asap-asapin. Ini kadang-kadang contohnya gini, entah itu pasang dupa, entah itu bersihin pakai sage, entah itu bersihin pakai Palo Santo, entah itu kamu secara harafiah ya bersihin pakai fogging juga, pokoknya menghilangkan serangga-serangga atau menghilangkan clearing energi negatif lah gitu ibaratkan. Itu akan sangat ngebantu biar spirit guide atau bahkan spirit guide yang ngebawa pesan itu bakal lebih jelas lagi gitu. Sacred living, menjalani kehidupan juga dengan tadi norma-norma. Di sini ada the healing temple of the lunar light, life cycle, energy healing, communication. Nanti ada fase di mana kamu bakalan dapat banyak pesan untuk bisa ngebantu kamu healing, baik secara fisik atau mental atau jiwa. So di sini disaranin buat mungkin gini ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu jiwanya pesannya apa gitu, pesan untuk menjalani kehidupan ini seperti apa. Fokus ke hal yang kamu tahu dulu, which is physically, sesuatu yang bentuknya fisik, entah itu kesehatan fisik badan gitu, entah itu olahraga, makan makanan yang sehat. Startnya dari situ gitu. Nanti ada energi healing dari situ. Komunikasi sama higher self akan lancar. Di sini ada a time to give rather than take. Ini waktunya memberikan daripada menerima. So untuk kalian mungkin ini spesifik jauh banget ya nanti. Maybe di bulan ke-9 atau ada sesuatu di angka 9, tanggal 9 minggu lagi, 9 bulan lagi gitu. Disaranin buat giving sesuatu gitu. Mungkin sudah punya banyak ilmu, ini waktunya buat memberikan apa yang sudah kamu dapat. Hold your vision, diminta untuk punya vision atau visualisasi tentang gambaran mimpimu. Fokus ke situ. Your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Kehadiran kamu di hidup ini tuh bukan tidak sengaja, ada purpose-nya, ada tujuannya. Hargain dirimu sendiri. Keberadaan dirimu itu keajaiban, mungkin untuk orang-orang sekitar. Ingat untuk bisa menjaga atau memberikan diri kamu sendiri cinta. Jadi tunjukin cinta yang kamu pengen kamu dapat dari orang lain ke diri sendiri. Perfect timing. Nanti ada momentum
untuk ngelakuin sesuatu. And it's perfect timing to do anything ya. Contoh misal kamu mau releasing bukumu, untuk ada juga yang pengen bangun bisnis, ada juga yang pengen ngedate sama seseorang, apapun itu, mau ngelakuin sesuatu gitu, entah itu perubahan kehidupan, entah itu kayak pengen pindah kerja atau pengen apply sesuatu gitu, lamar kerjaan, ini momen yang tepat. Today is a gift from life. Hari ini adalah hadiah dari semesta. My body guides me to make healthy choices. Sih, dengerin badan. Badanmu akan nge-guide kamu untuk bikin atau ngambil keputusan yang tepat. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!